Jika kita sedang merasa lelah dengan ujian yang kita jalankan, maka menangis bukanlah cara yang salah. Menangis bukan untuk meratapi, tapi meyakini bahwa ujian akan segera terlewati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, banyak banget yang tanya nih, Bunda pakai tripod apa? Nah, Bunda sebenarnya kalau nulis untuk fokus gitu ya, maksudnya fokus ke tulisan, belakangan ini Bun Ai pakai tripod yang kayak tadi ya teman-teman. Itu Bun Ai beli di Shopee harganya sekitar 20 ribuan dan lumayan awet. Malah Bun Ai beli yang model tongsis 100 ribu nggak kepake karena emang nggak sesuai sama kebutuhan. Ya, kadang-kadang kayak gitu, kita membeli barang yang mahal meskipun lagi promo, meskipun lagi diskon. Kalau ternyata nggak ngerti cara pakainya, bukannya malah untung malah jadi buntung ya. Oke, apa kabar di hari Kamis ya? Di tanggal 10 Maret 2022. Udah sampai sepertiga aja kamu bulan Maret, cepet banget sih. Tim gajian tanggal 10 boleh berbahagia nih karena hari ini adalah hari gajian kamu. Jangan lupa langsung bikin anggaran ya. Nah, kalau Bun Ai senang banget sama budget planner dari RA Planner ini. Ini tuh simple, jadi teman-teman yang pemula kalau Bun Ai sarankan lebih baik beli model yang kayak gini karena harganya tuh sekitar 20 ribuan. Nah, selain itu di belakangnya juga ada saving challenge. Jadi teman-teman yang pemula kalau komponennya terlalu banyak, khawatirnya bukannya malah bisa bikin budgeting, bisa evaluasi, malah nanti keder sendiri sama anggaran yang dibuat. Oke, untuk hari ini Bunda mau ngebahas tentang dana darurat dan juga hutang. Sebelum lanjut, Bunda minta maaf dulu ya kalau suaranya tuh agak sedikit serak, terus kurang enak didengar karena tenggorokan udah mulai nih menunjukkan apa nih, radang gitu. Ya, di Depok emang beberapa hari ini diguyur hujan luar biasa, diiringi dengan gemuruh geluduk yang saling bersahutan. Mudah-mudahan jangan lupa berdoa karena hujan salah satu momen terbaik untuk berdoa. Oke, langsung aja kita masuk dana darurat versus hutang. Sebelum lanjut, kita kenalan dulu perbedaan antara dana darurat dengan dana tak terduga versi Bun Ai sebagai ibu rumah tangga biasa. Jadi, kalau dana darurat adalah hal yang memang kita kumpulkan dan tidak sama sekali kita harapkan terpakai. Nah, kalau dana tak terduga itu mengcover pengeluaran-pengeluaran yang gak ada di anggaran setiap bulannya. Ini tuh agak-agak mirip ya dana darurat sama dana tak terduga. Nah, kalau Bunda pribadi itu memisahkan. Jadi kalau dana darurat adalah kondisi yang sama sekali nggak kita inginkan. Kalau bisa jangan terjadi. Sementara kalau dana tak terduga itu ibaratnya kita jalan di mall lusuh pakai daster sendal jepit, ketemu loh sama orang yang dikenal. Kenapa ya kadang-kadang kalau pas lagi jalan rapi nggak ketemu siapa-siapa, pas jalannya kumal ketemu sama yang dikenal. Pernah gak teman-teman ngerasa kayak gitu? Kalau pernah coba deh sharing-sharing di kolom komentar. Nah, jadi balik lagi ya, dana tak terduga tuh kayak mengcover gitu, mohon maaf, seperti kondangan, patungan, atau misalnya ada sumbangan yang benar-benar gak diprediksi di awal bikin anggaran. Terus ada pertanyaan lagi, Bun Ai kalau misalnya kondangan yang jumlahnya besar tuh gimana? Kalau kamu udah tahu bulan ini misalnya sepupu kamu bakalan nikah, atau temen ya waktu kamu nikah dikasih kulkas nikah juga, kan gak enak. Masa dia ngasih kulkas kita ngasih termos? Bercanda teman-teman. Nah, itu masukinnya ke komponen kewajiban sehingga kamu tuh tahu betul-betul di bulan tersebut berapa sih sisa dana yang bisa kamu kelola untuk kebutuhan. Tapi hari ini kita bahas versus hutang dulu ya. Jadi untuk dana darurat yang pertama tadi, sesuatu yang sengaja ditabung untuk hal-hal yang di luar dugaan. Beda gak Bun Ai sama tabungan inti? Ya beda dong. Kalau tabungan inti itu kita bakalan nabung untuk kita habiskan karena udah ada tujuan. Misalnya pengen beli mobil, pengen beli motor, pengen beli rumah. Nah, kita menabung karena memang pengen dihabiskan, ada impian yang udah kita cita-citakan. Sementara dana darurat tuh gak gitu. Kita nabung, memang kita diemin aja kalau terjadi hal-hal yang gak kita inginkan. Terus naruhnya di mana Bun Ai? Ngitungnya gimana? Nah, simak video ini sampai akhir ya. Oke, lanjut. Nah, dana darurat tuh biasanya ada rasa sedih kalau kita pakai.
karena kita memang di dalam kondisi yang nggak pernah kita prediksi. Contoh naudzubillahi min dzalik, suaminya di PHK atau tiba-tiba sakit yang mohon maaf banget mengeluarkan budget lebih. Nah itu biasanya kalau terpakai ada rasa sedih. Nah, jadi teman-teman bisa beda ini antara tabungan inti dengan si dana darurat tersebut. Fungsinya apa? Supaya nggak kecampur antara dana darurat, tabungan inti untuk modal. Kadang-kadang orang tuh karena ngerasa punya cash dicampur, taruh aja semuanya. Pokoknya di tabungan aku punya 50 juta. Nah, begitu buka usaha, modal 10 juta laku ditambah lagi. Ujung-ujungnya usahanya nggak berjalan. Alhasil apa? Dana darurat yang nggak ada, tabungan intinya juga udah ludes, uang untuk modal juga belum balik. Wow, itu bakalan habis-habisan banget sih. Mungkin akan terdengar sedikit agak ribet ya, tapi kalau dijalanin percaya deh, nggak seribet yang Bunda jelasin. Oke, lanjut ya. Di sini untuk hutang itu ada jangka panjang, jangka pendek. Biasanya hutang jangka panjang tuh kayak KPR, cicilan, yang tenornya tuh lama. Kalau udah kayak gini, teman-teman kalau saran Bun Ai mendingan fokus aja untuk nabung si dana darurat sambil ngebayarin cicilan yang udah jelas berapa setiap bulannya angsurannya. Tapi kalau hutangnya jangka pendek seperti ke teman atau punya cicilan kartu kredit atau arisan barang yang udah dapet tapi belum lunas, itu mendingan dilunasi lebih cepat sehingga kita dalam mengumpulkan dana darurat gak terjadi bocor-bocor halus yang ujung-ujungnya kita isi banyak tapi nggak penuh-penuh gitu teman-teman. Itu saran dari Bun Ai ya. Nah sekali lagi nih Bun Ai mau info lagi bahwa ini adalah cara Bun Ai sebagai ibu rumah tangga biasa ya, bukan pakar keuangan. Jadi Bun Ai berusaha untuk serealistis mungkin sehingga menabung itu tidak menjadi beban tapi membangun kebiasaan. Karena kalau udah nabung jadi tujuan, sewaktu-waktu kepake itu bakalan stres sih di tengah bulan. Nah bukannya auto tobat malah dibikin gagal seterusnya. Biasanya kayak gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke cara menghitung dana darurat. Nah, kalau pakar keuangan itu ngasih taunya single 6 kali, menikah tanpa anak 9 kali, menikah punya anak itu 12 kali idealnya. Kenapa sih kayak gitu? Pastinya pakar keuangan udah hitung. Contoh nih, kalau single cari kerja lagi mungkin akan lebih mudah karena kan masih single nih, perusahaan juga lihat dia nggak banyak tanggungan. Kalau menikah misalnya 9 kali. Nah, menikah udah punya anak 12 kali. Kenapa? Karena perusahaan yang baru untuk menerima juga pasti akan berpikir si tanggungannya tersebut. Nah, ini dia nih. Cara menghitungnya gimana sih Bun Ai? Kebutuhan pokok untuk bertahan hidup. Pastinya ketika ujian itu datang, standar hidupnya nggak mungkin sama ya teman-teman. Pasti akan turun. Contoh, kalau dulunya misalnya waktu bekerja makan harus ada ayam, ada ikan dan sebagainya. Ketika tiba-tiba di PHK nih suaminya yang penting bisa makan, itu harus. Karena kalau udah ujian datang standar hidupnya nggak mau turun, wah itu bukannya bukannya bahaya lagi, bahaya banget. Hati-hati ya teman-teman ya. Makanya kita disuruh hidup sederhana. Kenapa? Supaya kalau ternyata ada ujian tiba, standar hidup kita harus berubah. Itu kita nggak beban diomongin. Ya emang dia biasa makan tahu. Jadi punya duit nggak punya duit makannya tahu. Ya nggak juga lah. Sesekali self reward juga penting. Nah balik lagi nih, untuk ngitung kebutuhan pokoknya, itu benar-benar hitung aja dulu minimal nih komponen untuk bertahan hidup kayak beras, sayuran dan fasilitas inti seperti listrik, PDAM, kayak gitu kan inti ya. Itu dihitung dulu aja. Kalau wifi masuk nggak? Enggak, kalau saran dari Bun Ai. Kenapa? Karena nggak ada wifi masih bisa bertahan hidup kan. Tapi kalau nggak ada listrik, nggak ada air, wah itu kan bahaya banget. Jadi yang dihitung itu. Terus kalau cicilan gimana Bun Ai? Kalau kondisinya urgent banget, dana daruratnya belum cukup, masih banyak 1000 jalan untuk mengatasi cicilan kita. Bisa minta ke bank diringankan dengan memperpanjang tenor. Kalau dengan pinjol bisa minta tolong lembaga-lembaga ya yang bisa membantu untuk keringanan pinjol. Kalau dengan bank keliling ya itu bisa ke RT untuk dipanggil adakan mediasi sehingga dapat keringanan tidak membayar bunga. Pokoknya kalau yang namanya cicilan tuh masih ada jalan
untuk kita hold dulu. Tapi untuk bertahan hidup ini yang harus kita pikirkan. Contoh nih, untuk kebutuhan pokok standarnya 3 juta. Teman-teman minimal banget boleh turunin ke 2 juta. Sehingga mungkin yang menikah tadi 2 dikali 12 sama dengan 24 juta. Ada save di rekeningnya, itu bisa disebut dana daruratnya udah full terisi. Kenapa kayak gitu? Nanti kita bahas di poin kedua. Poin pertama, kalau ditanya dana darurat dulu atau hutang dulu? Ya pastinya, Bunda selalu jawab wajib melunasi atau berfokus pada hutang-hutang kecil dulu. Tapi kalau hutangnya besar, tenornya lama, boleh sambil dua-duanya berjalan. Bayar angsuran plus mengumpulkan dana darurat. Kalau hutangnya masih banyak, fokusnya ke dana darurat, nanti ujung-ujungnya tuh bakalan kayak keder teman-teman. Gimana caranya kita mengisi air di ember atau keranjang buah yang banyak bolongnya. Jadi mendingan kan ibaratnya yang bolong-bolong gitu kita tambal rapi, baru kita berfokus untuk mengumpulkan si dana darurat. Ingat, pokoknya hutang itu tidak membuat hancur. Kenapa? Karena hutang itu akan selalu lunas. Yang membuat hancur adalah pikiran kita yang tidak mau berhenti untuk berhutang. Itu ya teman-teman. Jadi hati-hati banget sama pikiran alam bawah sadarnya sendiri. Nah yang kedua, setelah fokus hutang beres, kita baru nih mulai ngumpulin dana darurat. Yuk kita tentuin dulu jumlahnya mau berapa. Apakah 10 juta, 12 juta, 24 juta. Senyamannya teman-teman, semampunya teman-teman. Karena kalau misalnya pengalinya harus 12 kali dikali 5 jadi 60 juta, lama banget. Dana daruratnya dikumpulin gak kumpul-kumpul gitu. Bingung, mau ngumpulin beli motor susah padahal butuh. Mau ngumpulin buat pendidikan anak juga gak keburu. Jadi saran dari Bun Ai, ayo semampunya dan senyamannya. Sehingga juga gak terlalu banyak saldo mengendap, tapi juga jangan sampai kosong itu ya. Misalnya ngumpulin dana darurat sampai 100 juta tapi pendidikannya nggak ada, tabungan tahunan nggak ada. Itu yang hati-hati. Itu yang Bunda suka bilang tabungan halu. Seolah-olah terdengar banyak di ATM, padahal yang di ATM itu bukan tabungan kita semua, tapi masih banyak kewajiban yang belum kita keluarkan. Oke, sampai menit ini Bunda mau ngucapin terima kasih dulu untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel sederhana ini. Like, komen positif, subscribe. Wow, itu mood booster banget bagi Bun Ai. Dan mohon maaf banget belum bisa balas satu-satu, dikarenakan Baby Agni itu lagi aktif-aktifnya. Jadi Bun Ai tuh pegang handphone bener-bener nyuri-nyuri waktu ya teman-teman. Tapi seluruh komentarnya teman-teman pasti Bun Ai baca sambil mengasihi Baby Agni. Oke ya, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan kelancaran rezeki dan selalu diberikan kesehatan juga kebahagiaan. Amin amin ya Rabbal Alamin. Oke, langsung aja masuk ke poin ketiga, yaitu setelah kita menentukan jumlah, teman-teman safety-nya berapa nih? Kalau Bunda pribadi nggak terlalu memakai hitung-hitungan yang 12 kali ya. Jadi setelah ada dana mengendap, terus Bunda pikir itu udah cukup, sisanya Bunda putar lagi untuk menambah income. Ya nggak usah besar-besar, tapi minimal bisa menutupi pengeluaran-pengeluaran kecil sehingga menyelamatkan pengeluaran yang besar. Nah setelah kita nentuin jumlah, maka langkah selanjutnya adalah menentukan instrumen mana nih kita mau simpen. Contoh di tabungan berjangka atau teman-teman mau pakai emas. Tapi Bunda ingetin kalau yang mau pakai emas harus memiliki fresh fund atau dana segar dulu nih di rekening. Jadi misalnya dana daruratnya harus terkumpul 20 juta. Boleh beliin emas tapi jangan sampai habis-habisan banget. Karena emas tuh nggak bisa dibeli sekarang dijual besok, kayak gitu nggak bisa ya teman-teman. Atau mungkin mau pakai deposito, RDPU ya, seperti reksadana pasar uang atau malah cash. Silahkan tentukan instrumen yang senyaman ya teman-teman, sehingga nanti dana darurat yang lagi kita kumpulin ini akan tetap aman. Jadi itu aja bisa Bunda sharing untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.